Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma manajemen pendidikan. Nah, dalam paradigma manajemen pendidikan ini terdapat bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dari paradigma manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian manajemen pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari manajemen pendidikan. Yang keempat yaitu urgensi manajemen pendidikan. Dan yang kelima yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Nah, dari bagian-bagian materi yang telah saya paparkan sebelumnya, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang paradigma manajemen pendidikan. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Berbicara mengenai paradigma manajemen pendidikan, penekanan awal manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19. Sehingga perubahan dari administrasi pendidikan menjadi manajemen pendidikan atau yang biasa disebut dengan educational management terjadi selama tahun 1974 hingga tahun 1988. Perjalanan awal kelahiran manajemen pendidikan dikarakteristikkan dengan kepercayaan yang hebat terhadap konsep dan praktik yang berasal dari kondisi industri Amerika Serikat. Pada saat tersebut, manajemen pendidikan adalah sebagai sebuah profesi dan selanjutnya sebagai sebuah bidang studi di Amerika Serikat. Yaps, itulah tadi penjelasan singkat mengenai latar belakang paradigma manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian manajemen pendidikan. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa dari kata paradigma manajemen pendidikan itu terdiri atas 3 kata, yaitu paradigma, manajemen, dan pendidikan. Kata paradigma itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perubahan. Namun sekarang ini, istilah paradigma dipakai untuk mengartikan cara berpikir yang berubah atau cara pandang yang berubah tentang sesuatu. Sedangkan untuk manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian dalam rangka mencapai suatu tujuan pembagian kerja. Dan untuk pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan untuk manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian dalam rangka mencapai suatu tujuan pembagian kerja. Selanjutnya, kita masuk pada materi ketiga, yaitu tujuan dari paradigma manajemen pendidikan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang keempat, terciptanya tujuan pendidikan siswa efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Selanjutnya, kita masuk pada materi urgensi manajemen pendidikan, di mana adapun urgensinya itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kinerja para pegawai lembaga pendidikan. Yang kedua, pengadministrasian kegiatan pendidikan. Yang ketiga, aktivitas para pendidik yang merupakan tugas dan kewajibannya. Yang keempat, kurikulum sebagai konsep dan tujuan pendidikan. Yang kelima, sistem pembelajaran dan metode belajar mengajar. Yang keenam, pengawasan supervisi pendidikan. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan. Dan yang kedelapan, pembiayaan pelaksanaan pendidikan dari segi fasilitas, alat-alat, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan, di mana unsur-unsur dari manajemen pendidikan terbagi atas 6. Yang pertama yaitu man atau manusia, yang kedua yaitu money atau uang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat machines atau mesin,
Yang kelima yaitu methods atau metode, dan yang keenam yaitu market atau pasar. Jadi, dari semua materi yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Jadi, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.